Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada penonton dari video presentasi konsep project akhir mikroprosesor dan mikrokontroller ini. Perkenalkan, nama saya Bian Wiras dengan NIM 20506030111111053. Di sini akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah mikroprosesor dan mikrocontroller sebagai pengganti ujian akhir semester dari kelas B dengan dosen Bapak Zainul Abidin. Di presentasi kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama latar belakang kenapa saya mengangkat proyek ini dan tema ini. Yang kedua ada komponen apa saja yang saya gunakan untuk merealisasikan proyek ini, dan ketiga rencana atau metode apa yang nantinya bakal digunakan, serta cara kerja dari alat dan proyek ini. Langsung saja, yang pertama itu latar belakang kenapa saya mengangkat masalah ini dan apa saja yang menjadi masalah sehingga diperlukan adanya proyek ini. Yang pertama yaitu seperti kita ketahui, sudah lama sekali sejak pertama kali pandemi COVID-19 datang, sudah hampir 2 tahun ya di Indonesia ini, dan kita tahu kita pastinya sudah jenuh dengan adanya pandemi ini. Maka dari itu, guna mempersempit penyebaran, guna menegakkan protokol kesehatan yang efektif, dan juga guna meminimalisir kontak antar individu agar penyebaran dari pandemi ini semakin sulit dan kita dapat melewati masa-masa pandemi ini semakin cepat. Dan juga agar protokol kesehatan dapat ditegakkan lebih tegas lagi dan juga lebih efektif serta efisien lagi. Nah, itu merupakan latar belakang masalah-masalahnya, dan untuk metode saat ini yang menjadi concern saya yaitu ketika kita memasuki suatu ruang publik atau fasilitas umum, kita akan dihadapkan dengan petugas yang biasanya menggunakan thermal gun. Thermal gun itu apa? Thermal gun merupakan suatu alat yang digunakan untuk mendeteksi suhu tubuh dari pengunjung atau objek yang akan dideteksi. Nah, sayangnya untuk thermal gun ini sebenarnya sudah cukup efektif, akan tetapi masih dioperasikan oleh manusia atau di sini seperti yang kita lihat di foto, yaitu petugas, misalkan satpam gitu. Nah, hal ini berlawanan dengan protokol kesehatan yang digaungkan tadi tentang menjaga jarak. Mungkin bisa menjaga jarak, tetapi untuk meminimalisir kontak individu, sayang sekali jika diperlukan manusia untuk mengoperasikannya. Maka dari itu, perlu adanya pembaruan agar dapat digunakan proses yang contactless, yaitu tidak adanya kontak antar individu. Bagaimana rancangan solusinya? Untuk rancangan solusi yang saya ajukan, yaitu menggunakan pendeteksi suhu otomatis contactless dengan menggunakan microcontroller dan juga sensor-sensornya seperti sensor jarak dan sensor suhu. Jika dikembangkan lebih lanjut dengan berbagai penelitian dan riset, dapat diintegrasikan juga dengan pintu dari fasilitas umum atau smart door. Misalkan jika objek ini memenuhi persyaratan suhu dan kondisinya fit dan tidak sakit, maka dapat diperbolehkan masuk. Jika tidak, pintu tidak akan terbuka. Nah, itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Tetapi untuk saat ini, saya hanya merencanakan untuk membuat termometer atau pendeteksi suhu otomatis dan juga contactless untuk menjawab masalah-masalah yang ada pada penanganan pandemi pada saat ini. Untuk komponen apa saja yang saya gunakan, yang pertama ada sensor suhu DHT11 yang menurut saya sensor suhu yang cukup cocok dan baik digunakan untuk proyek ini karena bentuknya kecil dan juga fleksibel, dan juga bisa digunakan sebagai suhu dan sensor kelembapan, tapi saat ini saya gunakan untuk sensor suhunya saja karena yang diukur hanya suhu dari manusianya. Yang kedua ada sensor jarak HCSR4. Nanti akan dijelaskan kenapa saya menggunakan sensor jarak. Selanjutnya ada
breadboard, yaitu untuk menghubungkan antar microcontroller, sensor, dan aktuatornya menggunakan kabel-kabel jumper yang sebagai pengganti penyolderan. Selanjutnya untuk aktuatornya ada LCD dan juga buzzer yang nantinya akan berbunyi jika ada objek yang dirasa tidak memenuhi persyaratan. Misalkan suhu dia terlalu tinggi. Dan LCD untuk menampilkan suhu dan juga jaraknya. Dan terakhir ada kabel USB yang akan menghubungkan microcontroller dan juga PC atau device yang saya gunakan. Untuk microcontrollernya sendiri saya gunakan jenis Arduino Uno karena sangat cocok untuk pembelajaran, untuk belajar dan mahasiswa, apalagi untuk level yang masih baru memulai karena dengan harga yang cukup terjangkau, fungsionalitas dan fleksibilitas serta Arduino ini cukup versatile dan bisa digunakan untuk berbagai aplikasi karena mempunyai banyak pin input digital maupun analognya dan juga bisa dikolaborasikan dengan berbagai sensor dan aktuator. Maka dari itu saya memilih Arduino Uno. Untuk penjelasan-penjelasannya, komponen Arduino Uno merupakan board microcontroller yang biasa dipakai dan memiliki banyak pin input analog dan digital. Untuk sensor suhunya, saya gunakan DHT11, yaitu sensor yang berfungsi untuk mendeteksi objek suhu dan kelembapan yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Sensor ini tergolong termistor NTC, di mana misalkan suhunya semakin turun, maka resistansinya akan naik. Ini berbanding terbalik. Untuk PTC atau positive thermal coefficient, dia berbanding lurus, kebalikan dari NTC. Yang ketiga ada sensor ultrasonik HCSR04 yang berfungsi sebagai sensor berdasarkan prinsip pantulan dari sebuah gelombang suara yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan dari suatu benda atau objek di depannya. Jadi saya gunakan objek sensor jarak di sini HCSR04 bukan sensor ultrasonik yang difungsikan sebagai sensor jarak. Selanjutnya ada breadboard, yaitu board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana seperti yang dijelaskan tadi sebagai pengganti solder sehingga dapat dilakukan uji coba tanpa proses soldering. Untuk aktuator yang pertama saya gunakan LCD 16x02, yaitu seperti yang kita ketahui LCD merupakan liquid crystal display, yaitu penampil data menggunakan kristal cair sebagai bahan untuk menampilkan data yang berupa tulisan maupun gambar. Biasanya LCD ini kita jumpai pada kalkulator, gameboard, televisi, ataupun layar komputer. Yang aktuator kedua yaitu buzzer, merupakan komponen elektronik yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi ketika suatu kondisi itu terpenuhi sesuai pemrograman yang nantinya kita buat. Untuk selanjutnya ada kabel USB, yaitu untuk menghubungkan Arduino, microcontrollernya, komputer, dan juga kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan antara sensor, aktuator, dan microcontroller melalui breadboard. Yang terakhir, jika diperlukan, kita menggunakan resistor, yaitu komponen elektronika pasif yang fungsinya menghambat arus dan membatasi sehingga menjadi pengaman dalam suatu rangkaian elektronika supaya tidak short. Untuk layoutnya seperti ini, di mana di breadboard ini yang paling pertama dihubungkan yaitu kabel 5 volt, pin 5 volt dan pin ground-nya dihubungkan ke kutub positif dan kutub negatif dari breadboard. Untuk yang positif itu di kabel merah 5 volt dan negatif itu di kabel hitam ground. Nantinya tiap-tiap sensor dan aktuator pastinya memiliki pin VCC dan ground atau pin positif dan negatif nantinya dihubungkan atau di jumper ke bagian breadboard yang positif untuk VCC yang positif 5 volt dan yang negatif bakal di ground di bagian breadboardnya di negatif breadboardnya. Untuk DHT11 bagian datanya kita hubungkan ke pin digital nomor 2 untuk HCSR04, untuk echo di pin digital 13 dan triggernya di pin digital 12.
Untuk LCD-nya di sini menggunakan I2C modul. Untuk LCD yang saya gunakan ini sudah I2C-nya sudah terpasang di modulnya, jadi tidak perlu melakukan solder. Namun jika tidak ada I2C modulnya harus dibeli terpisah dan juga dilakukan penyolderan. Untuk VCC dan ground seperti dijelaskan yang tadi, VCC di positif breadboard, ground di negatif breadboard. Dan SDA-nya ada di pin analog 4 dan SCL di analog 5. Untuk di buzzer, untuk kutub positifnya kita hubungkan ke pin digital 4 dan negatifnya dihubungkan ke negatif breadboard. Nah, untuk layout-nya saya gunakan software Freezing untuk merancang layout atau skematik dari proyek ini. Cukup sederhana dan sangat cocok untuk pembelajaran. Nah, untuk flowchart dari bagaimana proyek ini bekerja atau alat ini bekerja, metodenya adalah yang pertama, objek atau individu itu bakal dicek dulu jaraknya, apakah dia sesuai dengan jarak optimal, agar sensor suhunya juga dapat mendeteksi suhu tanpa banyak gangguan gitu, dan juga mempertegas protokol kesehatan mengenai menjaga jarak. Nah, misalkan dia jaraknya mendekati jarak optimal atau lebih kecil dari jarak optimal, maka akan langsungkan ke pengukuran sensor suhu. Sedangkan jika tidak, LCD-nya akan menyuruh individu tersebut untuk mendekati sensor supaya dapat dilakukan pengukuran suhu. Jika sudah objek yang diukur berpindah ke jarak optimal atau mendekati jarak optimal, maka akan dilanjutkan ke pengukuran sensor suhu. Jika suhu tubuhnya dia ada di bawah batas normal yang seperti kita set ini, untuk kita set sendiri biasanya itu 37,5. Misalkan dia di bawah 37,5, maka LCD akan menampilkan suhu tubuh dari objek tersebut dan akan mempersilahkan masuk. Namun jika tidak, LCD akan menampilkan suhu badan dari objek tersebut, akan tetapi tidak diperbolehkan masuk, dan juga buzzer akan berbunyi sehingga pengunjung lain atau orang-orang lain di tempat itu dapat mengetahui kondisinya dan lebih hati-hati. Untuk sederhananya seperti itu, jadi akan dicek dulu jaraknya supaya lebih optimal pengukurannya dan juga menggunakan protokol kesehatan, baru dicek suhunya menggunakan sensor DH11. Tadi sensor jarak menggunakan ultrasonic HCS R04. Jika suhunya lebih kecil dari suhu optimal, maka diperbolehkan masuk dan LCD akan menampilkan suhunya. Jika tidak, LCD akan menampilkan suhu tetapi tidak diperbolehkan masuk, dan buzzer akan berbunyi untuk memberitahu kondisinya kepada pengunjung lain. Untuk prakteknya akan ditunjukkan setelah slide ini. Jadi diperhatikan ya. Terima kasih banyak telah memperhatikan presentasi ini, semoga dapat bermanfaat, dan juga jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga proyek ini dapat menginspirasi teman-teman untuk berinovasi dan berkreasi memecahkan masalah dengan solusi-solusi yang teknologi sudah ada, dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Terima kasih banyak telah memperhatikan, semoga dapat semoga bermanfaat dan juga dapat berguna bagi seluruh penonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.